Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan review jurnal SIP kami. Dan di sini, maaf ada kesalahan teknis, jadi saya akan ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faradila dengan NRP 108 dan di sini saya bersama teman-teman saya. Nama saya Lavina Bajafarana dengan NRP 009. Nama saya Rian David dengan NRP 112. Dan di sini adalah latar belakangnya sendiri dari kelompok kami, yaitu usaha mikro kecil dan menang UMKM memiliki peran kunci dalam ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan dan resisten terhadap krisis meskipun dihargai UMKM menghadapi tantangan digital seperti rendahnya sumber daya manusia dan akses teknologi. Dan untuk pendahulunya sendiri, kepuasan pengguna dan standarisasi proses produksi mendukung keberlangsungan dan kepercayaan konsumen dengan teknologi dan pembelajaran berbasis mobile sebagai solusi potensial. Oke. Untuk Oke. hipotesisnya, Mhm. Lanjutin aja, Pak. Oke. Jadi kelompok kami saat ini akan mereview jurnal, salah satu jurnal mengenai penggunaan aplikasi mobile untuk membantu legalitas dan juga upgrading dari usaha mikro atau UMKM. Di sini adalah Voice of Customer, di mana berdasarkan jurnal yang kami simpulkan, dapat dapat didapatkan pengumpulan analisis dan interpretasi dari data pelanggan bahwa mereka memiliki kebutuhan. Dan di sini tujuan kami adalah kami harus memahami kebutuhan mereka, keinginan dan harapan mereka. Lalu Voice of Customer ini sebenarnya salah satu metode yang ditemukan oleh Dulun pada tahun 2021 untuk menganalisis kebutuhan pengguna. Next. Uh, untuk definisi dari analisis kebutuhan fungsional sendiri adalah proses mengidentifikasi dan mendefinisikan fungsionalitas yang harus dimiliki oleh sistem. Pada konteksnya, sistem di sini yang kita maksud adalah sistem flowchart atau sistem UI UX dari aplikasi yang kemudian nanti akan membantu UMKM yang kami maksud berdasarkan jurnal yang kami review. Boleh next slide berikutnya. Kemudian untuk rancangan sistem sendiri, rancangan sistem merupakan proses perencanaan dan pembuatan gambaran terperinci mengenai suatu sistem yang akan dibangun. Nah, perancangan sistemnya sendiri ini di dalam jurnal yang kami review itu mencakup mengenai analisis kebutuhan, desain arsitektur dari sistem tersebut atau dikenal dengan UX, UI, sorry, kemudian desain antarmuka pengguna, desain database, dan juga desain algoritma dan logika program, serta pengujian hasil dan evaluasi, di mana seluruh hasil dari review jurnal ini mencakup pendefinisian dan juga pendeskripsian dari setiap aspek yang masuk dalam rancangan sistem. Boleh slide berikutnya? Nah, Design of Use Case Learning System. Ini merupakan progres perancangan sistem pembelajaran yang berfokus pada penggunaan dan kasus penggunaan. Kasus penggunaan sendiri adalah deskripsi singkat tentang interaksi antara pengguna dan sistem. Jadi dijelasin juga nanti dalam jurnal dan review kita bahwa ini ada desain dari kasus pembelajaran bagaimana pelaku subjek penelitian kami yaitu UMKM menggunakan dan mempelajari cara penggunaan aplikasinya. Next. Di sini desain UI UX, UI itu adalah user interface atau bagaimana aplikasi itu tampil estetikanya dari segi penglihatannya. Jadi customer pas melihat tuh apa secara overview gambaran luas, desainnya seperti apa. Dan UX ini flowchartnya. Jadi kayak experience, user experience ketika pengguna aplikasi ini memencet tombol apa, akan dialihkan ke uh, halaman yang mana, itu termasuk dalam UX-nya. Bagian bab 2 ini tinjauan pustaka seharusnya dijelaskan oleh teman kami, anggota kelompok kami yaitu Inggit Mutiara Rahma yang kebetulan mohon maaf untuk hari ini berhalangan untuk ikut berpresentasi. Jadi saya bantu untuk menggantikannya. Boleh next slide berikutnya. Masuk ke bab saya itu metode dan flowchart berdasarkan jurnal yang kami review. Di sini sudah tertera bagaimana metode dan flowchart yang digunakan oleh para pembuat aplikasi atau sistem dalam merancang atau mendirikan aplikasi yang akan nantinya diujikan kepada para UMKM. Nah, metode dan flowchart ini sendiri tahap-tahapnya secara pilar-pilar besar dibagi menjadi 4, teman-teman. Boleh next slide?
di mana alur penelitian ini yang pertama itu tinjauan literatur. Jadi kita tinjau literatur dulu gimana sih cara membuat aplikasi yang baik, step-stepnya apa aja yang dibutuhkan. Kemudian setelah sudah menemukan metode dan framework yang tepat untuk menentukan penelitian, kita mengidentifikasi dan periksa kebutuhan spesifik dari usaha mikro. Ini kita mengidentifikasi sebenarnya usaha mikro ini sekarang nih butuhnya apa, kemudian tantangan yang dihadapi apa, kita kaji, kemudian kita pengembangan perangkat lunak, kita mulai desain softwarenya berdasarkan analisis identifikasi kebutuhan mereka tadi, dan yang terakhir adalah evaluasi kegunaan sistemnya yang nanti akan dibahas di bab 4 secara spesifik. Next slide berikutnya. Nah, metode perumusan pembuatan aplikasi ini tadi masuknya ke step kedua, itu disebut dengan USCD. Ini merupakan tahap pemahaman yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, tujuan, dan karakteristik pengguna yang akan menggunakan sistem bisnis makanan interaktif. Nah, ini mencakup pengumpulan data. Di sini mencakup pengumpulan data tentang pengguna, konteks penggunaan, dan analisis tugas yang akan dilakukan oleh pengguna. Metodenya itu metode standar yang digunakan meliputi pertama wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait. Nah, dalam proses USCD ini, di dalamnya itu dibagi menjadi 4 lagi sebenarnya. Sebenarnya yang pertama itu understanding, setelah kita memahami, kita mendesain, yaitu masuk tahap kedua designing, ketiga implementing atau implementasi, dan yang keempat analyzing atau analisis dari hasil uh, evaluasi yang sebelumnya kita mention. Next slide. Nah, sample selections. Nah, kira-kira siapa sih orang-orang yang kita jadikan subjek penelitian dalam jurnal ini? Sorry, bukan kita, tapi pelaku dari pembuat jurnal ini yang jadikan uh, subjek penelitian tuh siapa aja. Jadi di sini sampel selection-nya itu ada 27 unit usaha. Dalam 27 unit usaha terdapat 37 individu yang terkait. Nah, identifikasi atau klasifikasi usahanya ini minimal UMKM dengan omset 1 sampai 5 juta per bulannya, dan 90% dari unit usaha ini harus tidak mengerti tentang teknologi. Ini dilakukan meliputi Desa Gudo, Desa Kudo, Ngoro, Desa Morosunggingan, Desa Kaliwungu, Desa Made, dan beberapa desa lain yang didukung oleh pemerintah setempat Jombang. Boleh, next slide. Survei instrumennya sendiri dibagi menjadi tiga teman-teman, yaitu survei instrumen yang pertama kita observasi langsung mereka observasi langsung berdasarkan tempat dan juga subjek penelitian yang ada. Kemudian mereka menggunakan data sekunder melalui sosial media. Yang ketiga mereka menggunakan survei digital. Nah, survei digitalnya ini menggunakan matriks ini teman-teman di bawah. Jadi kalau hasil survei digitalnya itu di atas 80,3 tingkat kepuasannya, maka klasifikasinya A, kalau 60 sampai 80,3 maka B, 68 ke bawah, 68 ke atas itu C, antara 51 sampai 67 itu D, dan di bawah 51 itu F. Next slide. Nah, ini data collections-nya seperti ini, penggunaan dan perhitungan dari data yang telah dikumpulkan. Jadi setelah dikumpulkan datanya, tingkat kepuasannya berapa sih? Itu nggak langsung diakumulasi terus dibagi rata sama rata, nggak. Tapi ada poin-poinnya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya itu pertanyaan dari angka genap, maka penilaiannya berapa persen, kemudian dari angka ganjil itu berapa persen, dikurangi perhitungan seperti yang terlampir pada slide data collections tersebut. Next slide. Nah, analisis indikatornya sendiri mereka melakukan analisis melalui questionnaire digital yang tadi kita mention melalui 10 pertanyaan, teman-teman. Jadi di sini ada 10 pertanyaan yang mereka tanyakan kepada subjek penelitian sebagai salah satu indikator evaluasi dari penelitian mereka. Di sini sebenarnya objektif pertanyaannya adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan dan bagaimana aplikasi ini sudah membantu mereka atau belum sih. Tuh. Oke. Oke, selanjutnya masuk ke model pengukuran. Seperti yang sudah dijelaskan di Lavi ini, eh, di sini ada rumus. Karena tadi ada 10 pertanyaan, berarti di sini ada sampai R10. Versus keseluruhan, berarti di sini ada. Nah, di sini terdapat rumusnya, 1-1, 5, 2. Dan nanti bagaimana untuk skor keseluruhannya, bisa dilihat di layar. Nah, di sini R1, R3, R5, R7, dan R9 mewakili hasil untuk pertanyaan berurutan ganjil. Sedangkan R2, R4, R6, R8, R10 mewakili hasil untuk pertanyaan berurutan genap. Nah, rata-rata skor sus individu kemudian dihitung untuk menentukan skor sus keseluruhan atau di average. Oke, selanjutnya masuk ke hasil dan dampak pembuatan aplikasi.
Penciptaan FBS App ini memiliki beberapa dampak potensial, termasuk dari legalitas bisnis yang akan bisa ditingkatkan karena beberapa UMKM merasa terbantu dengan legalitas bisnis. Selanjutnya ada peningkatan kualitas produk, dan selanjutnya juga ada sumber daya pembelajaran yang ramah pengguna, dan tentu saja ini memenuhi kebutuhan bisnis yang selalu berkembang. Next. Selanjutnya ada implication praktikal. Implikasi praktis dari penelitian ini sangat penting bagi mikro entrepreneur dan pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat, seperti di dalam sektor makanan, ada pelaku bisnis, ada pemerintah, ada lembaga sosial, dan masih banyak lagi. Next. Di sini kami juga membahas limitation and future research direction. Studi ini mengakui beberapa keterbatasan dan menyarankan arah penelitian masa depan yang potensial. Keterbatasan tersebut meliputi perlunya validasi lebih lanjut terhadap efektivitas aplikasi dalam pengaturan bisnis dunia nyata, serta kebutuhan untuk memperluas studi ke wilayah geografis yang lebih luas, contohnya ke Indonesia Timur. Next. Untuk kesimpulannya sendiri, studi menggunakan mode USD yang mengembangkan MFBS F-1 diuji pada micro-entrepreneurs di Jombang, Jawa Timur dengan fokus kepuasan pengguna dan evaluasi fitur pembelajaran uji coba UI UX mencapai skor 77,2% pada sistem usability skill. Aplikasi ini mendukung pemilik bisnis dalam memperoleh sertifikasi melalui pembelajaran digital berbasis ponsel, akselerasi legalitas bisnis sesuai kebijakan pemerintah. Dan untuk sarannya sendiri, melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, saran kelompok mencakup melibatkan lebih banyak pihak, termasuk pemerintah dan lembaga sosial untuk memperkuat dukungan dan kepatuhan terhadap standar yang relevan. Memperluas jangkauan survei dan pemetaan atau review kelompok yang menyarankan perluasan jangkauan survei dan pemetaan untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif dan dari pengguna aplikasi. Dan yang ketiga, fokus pada kebutuhan pengguna yang berkembang. Poin penting adalah menjaga fokus pada kebutuhan pelaku bisnis yang terus berkembang dan memastikan aplikasi tetap relevan dengan dinamika pasar. Dan yang keempat, penguatan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga sosial. Saran ini menekankan pentingnya membangun kerjasama yang erat dengan pemerintah dan lembaga sosial guna mendukung implementasi aplikasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dan yang terakhir, pemahaman yang lebih mendalam dari pengguna, perluasan survei dan pemetaan diusulkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari pengguna membantu identifikasi kebutuhan dan harapan mereka. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.